Mari kita berdoa, saudara pemirsa. Bapa di surga, kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh benar-benar percaya dan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk menerima meterai Allah, supaya kami siap menghadap tahta pengadilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah seruan kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mempelajari satu pelajaran tentang pemeteraian. Kapankah pekabaran pemeteraian itu sudah diperdengarkan? Kita baca di dalam Juru Kabar Pengharapan atau Call Porter Ministry halaman 10, dikatakan begini. Pada suatu rapat yang diadakan di Dorchester, Massachusetts, 18 November 1848. Kepadaku telah diberikan satu penglihatan tentang pemberitaan pekabaran pemeteraian dan tentang kewajiban saudara seiman menyebarluaskan terang yang bercahaya di jalan kita. 1848 November diberikan kail untuk mengabarkan saatnya pemeteraian. 1848. Dikatakan di dalam pernyataan itu tuliskan saat pemeteraian ini sekarang setan bekerja keras menahan umat Tuhan sementara masa pemeteraian itu tetap mereka di dalam kesuaman sampai masa pemeteraian itu lewat, umat Tuhan tidak termeterai. Sehingga bila mana 7 bela dicurahkan, umat Tuhan tidak ada perlindungan. Maka dikatakan di sini, di dalam kail itu dikatakan, Satan bekerja keras untuk dikatakan in this ways to distract. Setan bekerja keras mengalihkan, menipu, dan menarik umat Tuhan sementara sekarang dikatakan just now in this sealing time. Sekarang masa pemeteraian ini setan berhasil mengalihkan perhatian umat Tuhan dari present truth, mengalihkan pikiran umat Tuhan dari kebenaran saat ini, mengalihkan umat Tuhan dari masa penghakiman ini, agar umat Tuhan tidak mempersiapkan diri dengan pertumbuhan melalui jubah kebenaran Kristus. Jadi saudara pemirsa, dikatakan di sini, saya melihat banyak orang tidak berdiri kokoh, not standing stiffly, tidak berdiri kokoh pada kebenaran saat ini. Nah, inilah menyebabkan mereka apa? Tidak siap untuk dimeteraikan. Padahal present truth ini merupakan testing bagi umat Tuhan sebelum Yesus datang. Jadi Roh Nubuat katakan di sini, the present truth which is the test to the people of this generation. Present truth itulah tes tabiat bagi umat Tuhan pada generasi sekarang. Tes itu beda dengan tes umat pada generasi yang lalu. Jadi saudara lihat, menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan meminta satu tabiat yang lebih murni, memantulkan tabiat Yesus Kristus. Baru siap dia apa? Dimeteraikan. Jadi present truth adalah ukuran kebenaran bagi umat Tuhan supaya dimeteraikan. Dan ternyata dikatakan di sini, pekerjaan Tuhan dihalang-halangi. Waktu pemeteraian itu pun sudah ditangguhkan. Banyak orang belum mendengar kebenaran ini. Banyak orang tidak tahu bahwa sekarang masa pemeteraian, umat Tuhan harus bertumbuh, sehingga memantulkan tabiat Yesus Kristus siap untuk dimeteraikan. Akan tetapi katakan,
Tuhan memberikan mereka kesempatan agar mendengar pekabaran tentang pemeteraian. Jadi Tuhan masih memberi kesempatan. Sudah panjang sabar Tuhan. Kekerasan hati Laodikia itu ditunggu Tuhan. Sampai tiba saat batas kesabaran itu habis. Dan Laodikia itu akan diguncang hebat. Mereka sudah beri waktu kesempatan untuk benar-benar mendengar pekabaran present truth. Mereka yang tidak mau memperhatikannya, tiba waktunya mereka akan terguncang keluar. Saudara pemirsa, berapa banyak terguncang? Nanti ada kita pelajaran tersendiri dalam pengguncangan. Ada 10 jenis orang terguncang sementara masa pemeteraian ini. Kita diminta oleh Tuhan sekarang bertumbuh. Satu bukti seseorang pakai jubah kebenaran harus bertumbuh. Sekarang pertanyaan, di mana bertumbuh? Di mana? Christ of Music Lesson halaman 70. Benar, Roh Suci sudah pergi ke seluruh dunia di mana saja. Ia bekerja di hati setiap orang. Akan tetapi adalah di dalam gereja kita dapat bertumbuh dan matang, siap untuk dituai. Di mana? Di dalam gereja. Jangan tinggalkan gereja. Sebab dalam gereja kita apa? Mendapat rahmat dan kuasanya, bertumbuh. Di dalam gereja kita bisa matang. Di dalam gereja kita bisa siap masuk ke dalam lumbung Tuhan. Tetapi setan berusaha mengarahkan manusia supaya melecehkan, meremehkan gereja sebagai wadah Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa ilahinya, pertumbuhan. Karena ternyata dalam gereja itu ada juga lalang. Ada orang yang belum bertobat benar-benar. Sehingga orang meragukan masih adakah Tuhan dalam gereja. Tetapi Roh Nubuat tegaskan ini, saudara pemirsa. Adalah di dalam gereja kita dapat bertumbuh dan matang. Kenapa harus gereja? Nasihat bagi sidang 146. Berkatnya harus datang melalui alat-alat yang telah ditetapkannya. Dan dengan demikian menghubungkan manusia dengan saluran yang dilalui oleh berkat-berkat. Gereja sudah ditetapkan Allah saluran berkat. Dan Tuhan mau menyalurkan berkat melalui saluran yang sudah apa? Sudah ditetapkan. Peranan gereja dikatakan sini. Gereja adalah panggung anugerahnya. Panggung tempat mempertunjukkan anugerah dan kuasa ilahi. Di mana dia ingin menyatakan kuasanya untuk mengubah hati. Di dalam gereja, panggung anugerahnya. Di sana kita bisa bertumbuh, matang, siap dituai, masuk lumbung Tuhan. Pemasmur berkata, I have seen you in the sanctuary. Di mana dilihat Tuhan? Di gereja, di Ka'bahnya. Tidak di mana-mana. Jangan tinggalkan gereja. Kita bisa melihat Tuhan tetap di dalam apa? Dalam gereja. Dan melihat kuasanya dan kemuliaannya. Memang benar apa yang dituduhkan oleh banyak orang tentang gereja Tuhan. Banyak cacat, banyak kelemahan, benar. Coba kita baca pernyataan Roh Nubuat. Walaupun lemah dan bercacat, namun jemaat itu adalah salah satu sasaran kepada siapa Allah memberikan perhatiannya yang terbesar dalam arti khusus. Perhatian terbesar Allah di dunia ini adalah khusus kepada jemaatnya, pada gerejanya. Punya perhatian khusus. Padahal apa? Gerejanya itu apa? Banyak cacat. Gereja adalah panggung anugerahnya di mana dia ingin menyatakan kuasanya. Untuk apa? Mengubah hati. Bertobat. Karena di sana adalah panggung anugerah.
Sebab pemirsa, pertumbuhan tabiat ini kelihatannya tidak seperti masa-masa yang lalu. Rupanya Tuhan mau dekat datang kiamat, dia ingin pertumbuhan tabiat ini lebih cepat daripada masa-masa yang lampau. Kutipan ini berkata begini, sementara kita mendekati penutupan sejarah dunia ini, kita dengan cepat maju dalam pertumbuhan kekristenan. Atau kita cepat memburuk. Lebih cepat maju atau kalau mau buruk, lebih cepat buruk. Jadi Tuhan akan meminta kepada kita lebih serius di dalam memperoleh tabiat yang sempurna. Dikatakan di sini, apa yang mereka pelajari bertahun-tahun, mereka harus pelajari dalam beberapa bulan. Wah, dipercepat. Selamanya dulu bertahun beroleh tabiat yang sempurna, sekarang berbulan. Kenapa demikian? Sehingga pernyataan ini katakan di dalam Great Controversy, the end will come more quickly than men expect. Kiamat itu datang lebih cepat dari apa yang kita sangka. Kita pikir masih puluhan tahun, padahal tiba-tiba sudah jambang ping. Jadi kita harus memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Kita harus mempelajari cermat roh nubuat, pengetahuan kita tentang hal-hal kebenaran Tuhan. Kalau tidak, banyak orang binasa karena apa? Kurang berpengetahuan. Kita harus rajin dan bertumbuh di dalam pengetahuan. Itu salah satu bukti juga orang yang pakai jubah kebenaran itu bertumbuh di dalam apa? Pengetahuan. Harus bertumbuh. Marilah kita belajar kitab suci seperti belum pernah belajar sebelumnya. Kecuali Anda naik ke tingkatan yang lebih tinggi, lebih suci dalam hidup keagamaan, maka Anda tidak sedia untuk kedatangan Tuhan. Salah satu ciri orang pakai jubah kebenaran, bertumbuh dalam pengetahuan kebenaran Tuhan. Rajin belajar Alkitab dan roh nubuat. Dikatakan, melebihi, marilah kita belajar kitab suci seperti belum pernah belajar seperti itu. Jadi, dari pemirsa, coba kita tanya diri kita, apa saya sudah lebih semangat, lebih ingin, lebih banyak tahu kebenaran Tuhan ini? Atau kita makin malas, atau kita sudah merasa cukup pengetahuan kita? Tapi dikatakan di sini, cara belajar kita harus melampaui yang pernah kita buat. Kalau tidak sedia untuk kedatangan Tuhan. 5 Testimonies 717. Jadi apa salah satu poin yang penting untuk diketahui umat Tuhan sekarang? Dikatakan di sini, pekabaran dalam Wahyu 14 itu adalah pekabaran yang Masih Advent hari ke-7 akan kabarkan ke seluruh dunia. Wahyu 14, pekabaran malaikat 1, 2, 3. Inilah yang dikhotbahkan oleh Masih Advent hari ke-7 ke seluruh dunia. Dikatakan itu adalah roti hidup bagi mereka yang hidup pada akhir zaman. Jutaan manusia hidup binasa dalam ketidaktahuan. Pekabaran malaikat 1, 2, 3 harus jelas kita mengerti, kita tahu, kita sadari, kita bertumbuh. Dalam pertumbuhan pengetahuan ini merupakan syarat untuk kita tetap memakai jubah kebenaran Kristus. Dikatakan Kolose 1:10, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mereka yang mengaku sudah disucikan, sementara mereka tidak menyelidiki firman Allah, tidak bergumul dengan Allah dalam doa untuk memohon pengertian yang lebih jelas akan kebenaran Alkitab, tidak mengerti, tidak mengalami penyucian yang benar. Harus bertumbuh dan bergumul dengan doa yang sungguh untuk kejelasan firman Tuhan yang selama ini bagi kita abu-abu, kurang jelas. Kolose 1:10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Siapa yang tahan berdiri
bila mana akhir zaman itu sudah tiba. Siapa yang tahan berdiri? Mereka yang sanggup untuk berdiri ialah mereka yang pengetahuannya terus bertambah-tambah di akhir zaman ini. Pengetahuan bertambah, kerohanian juga bertambah kokoh. Jadi saudara pemirsa, jangan pernah kita merasa sudah cukup tahu. Hal kebenaran Tuhan sangat luas seperti Allah yang tak terbatas. Ada di sini amaran, penekanan kepada kebenaran yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan sekarang ini apa? Banyak permata-permata kebenaran terkandung di dalam firman Allah. Banyak. Tetapi adalah kebenaran masa kini, present truth yang kawanan domba Allah butuhkan. Jadi Tuhan mau menghendaki supaya umat Tuhan menekankan satu pelajaran yang penting, mempersiapkan umat untuk kedatangan Tuhan, present truth. Tetapi setan berhasil mengalihkan umat Tuhan dari apa? Present truth. Sehingga apa? Pemeteraian itu terhalang. Satu bahaya besar katanya. Dalam hal ini saya melihat bahaya yang besar. Bila mana umat Tuhan pikirannya diisi dengan hal-hal lain selain daripada present truth, dan present truth ini tertutup sehingga tidak mungkin orang menerima meterai Allah pada dahi mereka. Jadi syarat pemeteraian itu adalah ditekankan di dalam pengetahuan pemeteraian dalam present truth. Bahaya besar. Seseorang tidak mempelajari present truth itu, tidak mungkin dia bisa dimeteraikan. Jadi peringatan terakhir sekarang, peringatan terakhir yang pekabaran kita harus sampaikan kepada umat Tuhan. Allah memanggil dunia untuk mendengar peringatan terakhir. Membunyikan suara trompet tertentu. Banyak yang akan bertobat dan menambahkan suara mereka dalam pemberitaan peringatan terakhir ke dunia. Peringatan terakhir ini ialah apa? Pekabaran yang akan mempersiapkan orang menerima meterai Allah ini. Jadi pekabaran yang kita pelajari sekarang adalah dikatakan pekabaran terakhir, peringatan terakhir, mempersiapkan orang menerima apa? Meterai. Itu pekabaran terakhir. Jadi present truth, pekabaran terakhir supaya siap untuk dimeteraikan. Dimeteraikan dengan pertumbuhan tabiat. Perhatikan tabiat, karena tabiat adalah satu-satunya karcis masuk surga. Saudara pemirsa, jubah kebenaran bertumbuh di dalam tabiat seperti Yesus dari sehari ke sehari, bertumbuh dalam tabiat. Sebenarnya tabiat itu apa? Tabiat adalah kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang sudah mendarah daging. Itu jadi tabiat. Kita disuruh memperhatikan kebiasaan kita. Jangan biarkan satu kebiasaan yang jelek, yang salah, terus kita lakukan setiap hari. Karena sebenarnya pembentukan tabiat yang soleh, yang suci itu adalah kejujuran, kesetiaan dalam perkara yang kecil-kecil. Dalam pembentukan tabiat seperti ini, tidak ada hal yang kecil. Semua besar dan penting. Karena kualitas tabiat seseorang adalah dibentuk dalam kesetiaan melakukan perkara yang kecil-kecil. Nah, dikatakan saat pemeteraian. Sehingga dikatakan di sini di dalam nubuatan Wahyu ayat 1 sampai 3. Tahan angin. Katanya kepada empat malaikat yang memegang 4 angin di bumi. Tahan sampai kami sudah selesai memeteraikan umat Tuhan. Sekarang Tuhan tahan angin keributan, angin peperangan, angin kekacauan, angin malapetaka yang banyak. Tahan supaya diselesaikan dulu pemeteraian umat Tuhan. Sebut di sini jumlah mereka 144.000.
masa pemeteraian. Sudah pemirsa, sekarang ini Tuhan sedang menahan sampai umat Tuhan sudah apa? Sudah termeterai. Tetapi pekabaran kita sekarang terpenting ialah siapkan dirimu untuk apa? Pemeteraian. Mereka yang tidak bersandar pada diri sendiri, mereka rendah hati di hadapan Allah dengan menyucikan jiwa mereka dengan menuruti semua kebenaran saat ini. Mereka sedang menerima tabiat surgawi, sedang dipersiapkan untuk menerima meterai Allah pada dahi mereka. Sekarang adalah masa persiapan untuk menerima meterai Allah. Dan meterai ini diperoleh melalui tabiat yang suci. Setelah tabiat yang suci diperoleh, kita dimeteraikan. Setelah dimeteraikan disebut blotting out ini, masuk pemeriksaan buku pengadilan di sorga. Nama kita dipanggil di sana, dihapus semua dosa-dosa. Blotted out katanya. Dosa-dosa semua dihapus. Nama kita ditetapkan tinggal dalam buku kehidupan. Kemudian kita beroleh hujan akhir. Saudara pemirsa, inilah urutan daripada hal-hal yang akan diterima umat Tuhan. Setelah seseorang memiliki tabiat yang suci, bebas dari cacat dan celah, ia siap dimeteraikan. Hal yang sama juga menjadi persyaratan untuk menerima hujan akhir. Dan pemirsa, sekaranglah kita membentuk tabiat yang suci. Termeterai, siap menghadap tahta pengadilan surga, dosa-dosa dihapuskan, hujan akhir pun bagian kita. Namun, di dalam memperoleh kemenangan setiap dosa sekarang ini adalah melalui kuasa hujan awal. Dikatakan, tak mungkin seseorang menerima hujan akhir sebelum menerima hujan awal. Dan hujan awal ini membuat biji itu bertumbuh penuh. Sudah penuh, tak bertumbuh lagi, tinggal mematangkan. Dimatangkan oleh kuasa hujan akhir. Panggilan, sekarang sangat penting, yang terpenting di atas segala-galanya. We now live up to all of the light. Kita menghidupkan semua terang kebenaran yang telah diberikan melalui Alkitab dan Nubuat. Tidak satu pun terang itu dilalaikan. Dan inilah saatnya kita dimeteraikan. Waktu pemeteraian, masa persiapan untuk meterai itu. Dan pemirsa, hidup untuk semua terang. Terang reformasi kesehatan. Terang penata layanan. Terang hiburan. Terang cara beribadah, pelihara hari Sabat. Terang bagaimana berpakaian. Terang apa yang kita sukai. Hiburan, tontonan, bacaan. All the light. Semua terang petunjuk dari Roh Nubuat. Kita harus aminkan. Inilah disebut masa persiapan pemeteraian. Dan bila mana seseorang dimeteraikan, dikatakan di sini, saudara pemirsa, settling into truth, both intellectually and spiritually, cannot be moved anymore. Jadi settle kepada kebenaran, settle di dalam intelek pikiran, settle tak perlu jatuh lagi. Sinilah dikatakan oleh yang dibutuhkan manusia yang kokoh. Yang berani mengatakan dosa itu dosa walaupun langit runtuh. Termeterai. Maka kita sekarang dipersiapkan untuk menerima pemeteraian. Sekarang. Pertumbuhan. Jadi apa kebenaran yang butuhkan sekarang? Present truth. Inilah terang mempersiapkan kita untuk dimeterai. Akhirnya, kalau sudah bertumbuh, termeterai, digenapkanlah Yudas 1:24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, yang membawa kamu dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Tak pernah jatuh lagi. Saudara pemirsa, hal yang sama merupakan syarat menerima apa? Hujan akhir. Saya melihat bahwa tidak akan ada satu orang yang menerima hujan akhir sebelum mereka memperoleh kemenangan atas setiap dosa. Kesombongan, mementingkan diri, cinta dunia,
atas setiap perkataan perbuatan yang salah. Menang terhadap semua apa? Dosa-dosa kesalahan. Lahir kembali. Sehingga dikatakan orang yang sudah dimeteraikan, mereka siap untuk dipanggil, diperiksa dalam pengadilan sorga. Dalam Kisah 3:19, that your sins may be blotted out. Kapan? So that times of refreshing may become. Jadi pemeriksaan buku-buku di sorga bagi umat Tuhan, dihapuslah semua dosa itu, namanya tetap tinggal di sana, siap menerima refreshing. Apa itu refreshing? Kecurahan hujan air merupakan waktu refreshing. Sudah pemirsa, inilah menjadi gambaran terpenting sekarang. Bila mana seseorang sudah termeterai dan siap dipanggil dalam pengadilan surga, dikatakan, when the time of refreshing shall come, they will be blotted out by the Lamb, of our names will be retained in the Lamb's. Jadi bila mana masa pemeriksaan itu tiba kepada seseorang, dosanya dihapuskan semua, dia siap menerima apa? Menerima hujan akhir. Namanya tetap dalam buku kehidupan. Jadi, blotting out of sins must precede the receiving of the. Jadi dikatakan di sini, penghapusan dosa-dosa umat Tuhan dalam buku surga mendahului kecurahan hujan akhir. Kisah 3 ayat 19. Saatnya hujan akhir, saudara pemirsa, dikatakan di sini, bila mana badai penganiayaan benar melanda kita, barulah pekerjaan malaikat ketiga berkumandang dengan suara nyaring. Kapan suara nyaring? Bila mana hujan akhir dicurahkan. Kapan hujan akhir dicurahkan? Bila mana badai penganiayaan melanda. Jadi saudara pemirsa, bila mana penganiayaan ini dimulai dengan memaksakan penyucian hari Minggu, disitulah banyak terguncang. Disitulah Tuhan mencurahkan hujan akhir. Jadi melawan akan paksaan menyucikan hari Minggu, umat Tuhan diberi kekuatan kuasa dengan seruan nyaring mengangkat kesucian Sabat. Mereka tidak takut mati, sehingga dunia mendengar pekabaran itu dengan suara nyaring. Semua dunia mengambil posisi. Dia memihak Tuhan atau memihak setan. Dia menerima tanda binatang atau menerima tanda Allah hari Sabat yang benar. Jadi kesimpulan, pekabaran pemeteraian sekarang, pemeteraian mengikuti semua terang, kemudian penghakiman di surga, penghapusan dosa-dosa, baru memulai turun hujan akhir. Sementara aniaya berkecamuk, hujan akhir diturunkan. Injil dikabarkan ke seluruh dunia dengan seruan nyaring. Baru tertutuplah pintu kasihan secara general. Kemudian 7 bela dicurahkan. Kemudian pelajaran ini akan kita bersambung. Siapakah mereka yang 144.000? Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sekaranglah masanya kami harus mendengar pekabaran pemeteraian. Kami harus benar-benar memperhatikan tabiat dan kebiasaan sehari-hari. Sebab tabiat itulah merupakan satu karcis masuk surga, dan semua kebiasaan kami tak satu pun yang bertentangan dengan terang kebenaran daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh berjuang mati-matian memenangkan akan firman Tuhan berkuasa dan berdaulat di dalam hati kami. Dan tiba saatnya Tuhan berikan kemenangan penuh. Termeterailah, tak pernah terjatuh lagi ke dalam dosa. Dan pada saat yang sama, bila nama kami dipanggil pengadilan surga, ternyata semua dosa kami sudah diampuni, dihapuslah semua kesalahan, dan nama kami tetap di buku kehidupan. Kami juga siap menerima kecurangan hujan air. Tuhan di surga, tolonglah supaya kami mulai saat ini benar-benar membuat bisnis di atas segala bisnis adalah pembentukan tabiat. Terima kasih Tuhan.
Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.